balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku sama teman aku, Hai Rapti, kita mau ngebahas tentang organisasi di UIN Jakarta. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di like video ini, dan jangan lupa di subscribe, dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau aku upload video baru. Sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, kebetulan banget, jadi aku itu di kampus ikut organisasi ekstra dan Rapti ini ikut organisasi intra. Nah, ada organisasi apa aja sih di UIN Jakarta? Ya, jadi biasanya di universitas itu ada dua organisasi. Ada organisasi ekstra kampus dan organisasi intra kampus. Nah, Ya. di UIN Jakarta ini organisasi ekstra kampusnya itu kayak seperti misalnya Ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, terus ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan ada juga IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dan lain-lain. Jadi ada beberapa organisasi ekstra yang lainnya, tapi untuk di UIN Jakarta yang paling besar ketiga organisasi itu. Terus selanjutnya ada organisasi intrakampus. Nah, di organisasi intrakampus ini juga terbagi lagi nih, ada yang tingkat universitas, ada tingkat fakultas, ada Ya. tingkat jurusan atau prodi. Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang yang tingkat universitas, khususnya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Ya, jadi di UIN Jakarta ada berapa UKM? Jadi di UIN Jakarta itu ada 16 UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Itu yang versi kampusnya ya. Ya, yang tingkat Yang tingkat. universitas. Nah, yang pertama itu ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Terus yang kedua ada Hikmah, Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa. Ya, jadi kalau di Hikmah biasanya itu belajar marawis, belajar kasidah, terus belajar qori. Nah, kalau kalian yang punya passion atau skill di bidang itu, nah kalian bisa ikut di organisasi Hikmah. Ya, terus yang selanjutnya yang ketiga ada LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Untuk LPM ini biasanya kegiatannya untuk sebagai jurnalis. Ya, jadi untuk kalian yang passionnya itu lebih ke jurnalis nih, kalian bisa ikut organisasi LPM, Lembaga Pers Mahasiswa Institute. Terus yang selanjutnya juga ada Teater Syahid. Bagi kalian yang suka di bidang teater, kalian bisa ikut juga nih UKM ini. Ya. Terus selanjutnya ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Selanjutnya ada Forsa, Federasi Olahraga Mahasiswa. Ya, di Porsa ini buat kalian yang lebih minat ke bidang olahraga ya, ada banyak olahraga di Banyak Porsa. cabang olahraganya. Ya, ada basket, Taekwondo. apa lagi? Banyak dan lain-lain. Banyak dan lain-lain. Itu bisa mengikuti organisasi atau UKM Porsa. Ya, terus selanjutnya ada KPA Arkadia nih, bagi kalian yang suka pencinta alam. KPA Arkadia itu kelompok pencinta alam Arkadia. Buat kalian yang lebih suka ke alam, hiking atau lain-lain gitu ya, yang terjun langsung ke alam, itu kalian bisa ikut di organisasi Arkadia. Ya, terus selanjutnya ada Pramuka. Ya, ini seperti juga yang kalian tahu. pramuka. Terus Ya, ada terus ada Resimen Mahasiswa atau Menwa. Lalu ada KMM Riak, Komunitas Musik Mahasiswa Riak. ya nih, bagi kalian yang lebih minat ke musik, kalian bisa ikut UKM Ria. Selanjutnya ada KSR PMI, Korps Ya. Sukarela Palang Merah Indonesia. Ya, terus selanjutnya ada Kopma. Nah, UKM Kopma ini buat kalian yang hobinya itu jualan atau dagang gitu ya, itu kalian bisa mengikuti UKM Kopma. Selanjutnya ada apa lagi? Ada KMPLHK Ranita, kelompok mahasiswa pecinta lingkungan hidup dan kemanusiaan Ranita. Selanjutnya ada FLAT, Foreign Language Association. Ya. Jadi kalian yang minat di bidang bahasa asing, kalian bisa join di UKM ini. Iya. Yang kedua terakhir ada KMF Kalacitra, Komunitas Kalacitra. Mahasiswa Fotografi. Nah, Iya. buat yang kalian suka fotografi nih bisa ikut di UKM KMF Kalacitra. Dan yang terakhir yaitu marching band. Nah, selanjutnya selain UKM-UKM atau organisasi yang ada di tingkat universitas itu, ada juga organisasi di tingkat fakultas. Nah, biasanya organisasi ini berbeda-beda, setiap fakultas itu disesuaikan. Contohnya, kalau di Fakultas Tarbiyah itu ada Kalau di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang kita di situ itu Ya. ada contohnya Postar, Pojok Seni Tarbiyah. Terus kalau ada di Fakultas dakwah ya. dakwah dan komunikasi, misalnya ada JTV, Jurnalistik TV, dan lain-lain. Jadi di Ya. setiap fakultas itu punya LSO sebutannya ya, Lembaga Semi Otonom Fakultas, Fakultas, ya, sesuai dengan fakultas tersebut di bidang apa.
gitu. Itu adalah organisasi di tingkat fakultas. Satu, oh belum ya? Nah, selanjutnya apa aja sih tips untuk memilih organisasi? Nah, apa aja kira-kira? Yang pertama, cari UKM atau organisasi yang sesuai dengan passion kalian. Ya, betul. Karena kalau sesuai dengan passion, biasanya kita akan seneng buat ngejalanin ke depan. Iya, betul. Jadi penting nih kalau kita ikut organisasi yang sesuai passion kita. Kenapa? Karena kan tujuan kita ikut organisasi itu untuk mengembangkan diri. Kalau kita udah suka, kalau kita udah sesuai passion kita, minat kita bakal dengan senang, bakal dengan enjoy dan bertanggung jawab ngejalaninnya. Contohnya misalnya kalian passionnya di bidang fotografi ya, itu kalian cari di UIN Jakarta misalnya ada nggak sih organisasi yang bisa mewadahi passion kalian di bidang fotografi. Nah, yang selanjutnya, pilih organisasi atau UKM yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya bener sih, jadi nggak cuma harus memilih organisasi sesuai passion aja ya, tapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Karena kalau enggak, bisa aja kita kesulitan. Kesulitan saat menjalankan organisasi, karena kenyamanan saat menjalankan organisasi itu penting loh, supaya kita bisa enjoy saat mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasi. Yang selanjutnya, jangan ikut organisasi atau UKM dengan alasan ngikutin teman. Ya benar, kalau ikut-ikut teman biasanya itu nggak bertahan lama ya, nggak langgeng gitu. Jadi kalau teman kamu ternyata nggak cocok di organisasi ini, terus dia keluar, kamu ikutan keluar. Padahal salah satu alasan mengikuti organisasi kan bisa juga punya banyak teman. Dengan kita mengikuti organisasi, kita akan banyak menemukan teman baru. Jadi nggak usah takut nggak ada teman di organisasi. Betul banget. Tips memilih organisasi selanjutnya, apa aja? Sebaiknya pilih organisasi atau UKM yang mendukung perkuliahan kita. Ya, contohnya kamu ya? Ya, contohnya seperti aku dari jurusan bahasa ikut organisasi UKM Bahasa FLAT. Yang mana di FLAT ini mempelajari bahasa juga. Iya. Jadi bisa meningkatkan skill bahasanya. Iya, yang berguna juga di perkuliahan aku. Nah, jadi itu dia tips-tips untuk memilih organisasi. Nah, selanjutnya gimana sih cara join organisasi yang kalian inginkan itu? Ya, jadi setelah kalian cari tahu di universitas itu ada organisasi apa aja, lalu kalian pilih yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kalian tinggal kepoin sosial medianya. Iya, biasanya udah ada Instagramnya atau Facebook, atau kalian bisa search di Google organisasi apa yang mau kalian kepoin. Contohnya FLAT ya, kalian search aja pasti udah ada Instagramnya. Ya, nanti biasanya di setiap Instagram atau sosial media organisasi tersebut ada info-info untuk merekrut anggota baru. Begitu. Jadi kalian tinggal ikuti persyaratan dan lain-lain dari info di sosial media mereka. Iya. Atau bisa langsung menghubungi nomor yang tersedia di sosial medianya. Nah, jadi itu jangan buru-buru. Nah, jadi itu dia informasi seputar organisasi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah. Ya. Dan jangan lupa kita masih akan ngebahas tentang organisasi di part 2. Jangan lupa stay tune terus, subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi untuk part 2 kita ngebahas organisasi. So, segitu aja video aku kali ini. Thank you for watching and see you on next my video.